Ketika kita akan memberikan hutang kepada saudara kita, dan ketika kita akan membebaskan hutang kepada saudara kita ketika dia terlilit dan terjerat dengan masalah utang, pastikan jangan sampai ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita menjadikan kita itu berhutang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Darussalam dan kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan duha kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang senantiasa membesarkan nama Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena tidak ada satupun yang membesarkan nama Allah kecuali hidupnya akan menjadi besar. Siapapun yang membesarkan sesuatu selain Allah maka dia menjadi kerdil hidupnya. Dan tentunya kualitasnya semakin rendah ketika kita mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan yang paling sering kita sampaikan ketika kita sholat kecuali kita mengucapkan Allahu Akbar untuk mempertegas kepada kita bahwasanya tidak ada yang paling penting pada kehidupan kita kecuali mengagungkan Allah. Jangan mengagungkan perasaan, karena siapapun yang senantiasa membela perasaannya, maka sesungguhnya perasaan itu tidak akan memberikan kecuali kekecewaan. Jangan terlalu membesarkan logika kita, karena sesungguhnya logika kita itu sering salah. Dan siapapun yang senantiasa membesarkan logikanya, maka dia tidak akan menemukan kelapangan dan kebahagiaan. Jangan terlalu membesarkan keinginan kita, karena sesungguhnya keinginan kita tidak ada habisnya. Dan inilah yang menjadikan kita faham hidup itu simpel dan sederhana. Bagaimana kita membesarkan nama Allah di dalam perjalanan hidup kita, dan siapapun yang membesarkan nama Allah dia tidak akan kecewa. Semoga kita di dalam perjalanan hidup kita semakin kita faham, semakin kita mengerti. Kita ngaji, kita dzikir pagi, kita dzikir sore, kita melakukan sholat sunnah. Intinya satu, adalah bagaimana kita mengagungkan Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Siapapun yang telah mengagungkan Allah, kalau dia mendapatkan kekecewaan dari suaminya, hatinya akan cepat disembuhkan oleh Allah. Seorang istri, seorang suami yang kecewa dengan istrinya, kalau dia mengagungkan Allah, Allah memberikan kepadanya hati yang besar di balik kekecewaan yang dia peroleh dan dia dapatkan. Sesungguhnya kehidupan kita ada banyak sekali penyakitnya dan tidak ada obatnya kecuali satu, mengagungkan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan mengagungkan Allah salah satunya mengikuti syariatnya yang kita pelajari untuk kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mengagungkan Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah di dalam perjalanan hidup. Karena sesungguhnya kehidupan ini gelombangnya tidak bisa dikalahkan kecuali dengan kesyukuran yang terus kita berikan. Bukan tempatnya yang sempit tetapi hatinya yang kurang bersyukur. Bukan rezekinya yang terlalu sedikit tetapi hati kita yang terkadang kurang lapang di dalam kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Karena sesungguhnya ketika kita mendapati kondisi tidak menentu pada kondisi kita hari ini, tidak ada perkara yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian kehidupan kita kecuali kesyukuran kita. Saya sampaikan kepada ibu bahwasanya kondisi ekonomi di luar sedang berat. Itulah yang menjadikan ibu harus mengkuatkan hati untuk senantiasa bersyukur. Bukan pada sesuatu yang banyak, tetapi kita bersyukur pada sesuatu yang sedikit. Kuatkan suami kita supaya suami kita senantiasa dikuatkan ayunan langkah kakinya ketika mencarikan rezeki. Doakan suaminya, doakan anak laki-lakinya setiap waktu supaya mereka tidak tergoda dengan harta yang haram ketika mereka sedang diuji oleh Allah mendapatkan harta yang halal. Kadang-kadang Allah menguji kita dengan berbagai macam kesulitan supaya kita merintih dan kita berdoa kepada Allah semaksimal mungkin. Dan inilah yang menjadikan kita, mungkin sebagian dari kita belajar untuk bersyukur pada sesuatu yang bukan banyak, tapi kita bersyukur pada sesuatu sedikit yang Allah berikan di dalam kehidupan kita.
Terus kita berdoa, terus menata keluarga kita. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bersyukur kepada Allah, dan bagaimana kita menjadi support system yang terbaik untuk keluarga kita, supaya keluarga kita terjaga dari yang haram. Semoga itulah yang akan memberikan kepada kita kelapangan dan kebahagiaan di dalam perjalanan hidup. Marilah kita menjadi seorang wanita sebagai seorang istri yang senantiasa memberikan rasa terima kasih yang tak terbatas kepada suami kita, memberikan apresiasi, memberikan tasyakur, memberikan terima kasih yang besar kepada suami kita atas apapun yang telah mereka lakukan, jerih payah yang telah mereka lakukan, dan segala usaha yang telah mereka kerahkan. Semoga kita memberikan kesyukuran kepada suami kita, supaya kesyukuran itu memberikan kelapangan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita menjadi wanita yang menjadi support system terbaik untuk suami kita dan anak laki-laki kita, bersyukur kepada Allah. Yang kita kejar bukan banyaknya, tetapi yang kita harapkan adalah kecukupannya. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki yang berlimpah, belum tentu itu mencukupkan kepadanya dan kepada keluarganya. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan harta yang berlimpah, tetapi ternyata sejatinya harta itu mencukupkan kepadanya. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita dicukupkan, diberikan ketenangan, diberikan kelapangan, dan pastinya kita memohon supaya kita diberikan keberkahan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kecukupan di balik setiap kita berkomitmen untuk senantiasa bersyukur. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah setiap waktunya, karena orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan hidupnya. Amin insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya paham bahwasanya pembahasan kita pada kesempatan setiap bulan adalah pembahasan kita menuju kepada jalan surga kita. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui bagaimana dia berjalan menuju kepada surga adalah orang yang paling lelah dan orang yang paling letih. Ibu kalau mau pergi ke satu tempat destinasi wisata, tetapi ibu tidak tahu rutenya dan peta menuju destinasi wisata yang ibu inginkan, pasti ibu akan kelelahan dan ibu akan keletihan. Dan akhirnya banyak perkara tidak maksimal yang bisa kita petik ketika kita rekreasi, ketika kita tidak tahu tempat rekreasi kita dan tidak tahu petanya. Kita akhirnya tersesat, kita akhirnya tersasar. Sebagaimana ketika kita menuju kepada destinasi wisata yang menyebabkan kita kalau tidak tahu rutenya, menyebabkan banyak PR yang harus kita hadapi. Sama, kita itu menginginkan surga, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana yang harus kita lakukan supaya bisa mendekatkan kita ke surga, maka kita akan kebingungan. Dan bingung itu merupakan perkara yang melelahkan. Bingung itu merupakan perkara yang meletihkan, karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya saya sering berkata, sepusing-pusingnya orang yang sibuk, itu lebih pusing orang yang tidak punya pekerjaan, karena dia tidak tahu harus melakukan apa-apa. Itulah yang menjadikan kita paham seletih-letihnya ketika kita tahu jalan kita menuju surga, itu lebih letih mereka yang hidup dan tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka menuju kepada surga. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang perkara-perkara yang bisa melapangkan jalan kita menuju kepada surga. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling kita inginkan dan paling kita harapkan di sisa kehidupan kita, kecuali kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu mengatur kehidupan kita menuju kepada surganya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini membahas dan meneruskan pembahasan 175 jalan ke surga. Sekarang mari kita buka kitabnya dan mari kita mulai membahasnya. Kita buka halaman 63. Kita kemarin pada pembahasan yang terakhir kita membahas tentang nomor 15, termasuk di antara perkara yang harus kita rapikan pada kehidupan kita ketika kita menjadi pemulung surga dan kita berkeinginan besar supaya kita mendapatkan surga dan rahmatnya Allah pada kehidupan kelak kita di akhirat. Di sini kita mempelajari pada pembahasan kita yang lalu
yaitu pahala membantu manusia di dalam masalah hutang. Dan kita kemarin sudah membahas tentang persoalan hutang. Ada beberapa prolog dan ada beberapa muqaddimah yang telah kita pelajari ketika kita membahas tentang masalah hutang. Hutang itu perkara mubah tetapi bisa menghalangi manusia dari surga. Dan beberapa muqaddimah yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita akan menuju kepada pembahasan. Ketika kita memahami, para ulama itu mengatakan kepada kita bahwasanya ketika kita mengharapkan surga itu menjadi terminal akhir dalam perjalanan kehidupan kita. Para ulama itu menerangkan salah satu di antara profit untuk bisa menyegerakan kita mendapatkan rahmatnya Allah dan merupakan margin yang besar yang bisa menjadikan kita mendapatkan surganya Allah itu adalah ketika kita berupaya pada kehidupan kita supaya kita itu bisa membantu manusia dan membantu seseorang yang terlilit di dalam hutangnya, lalu kita membantu membayarkan hutangnya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ini yang kita harus pahami. Sebelum saya membahas tentang berbagai macam keutamaan ketika kita membayarkan hutang dan memberikan hutang kepada saudara kita, ada beberapa hal yang harus disadari betul sebelum seseorang itu berupaya untuk membantu orang lain ketika membayarkan hutang. Dan perkara yang harus dipahami dengan benar sebelum kita berupaya memberikan hutang kepada seseorang. Ini supaya kita mengerti dan supaya kita sikapi dengan ilmu. Jangan sampai ketika kita memberikan hutang nanti madaratnya kembali kepada kita karena kita tidak mempelajari situasi dan kondisi yang harus kita persiapkan sebelum kita memberikan hutang kepada saudara kita. Kita sepakat memberikan hutang itu pahalanya besar. Nanti kita akan bahas satu persatu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi sebelum kita menukik kepada pembahasan bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan besar ketika memberikan hutang dan membebaskan hutang seseorang, kita harus mempelajari tentang beberapa kondisi yang harus kita miliki sebelum kita memberikan hutang kepada saudara kita dan membebaskan hutang kepada saudara kita. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita akan memberikan hutang kepada saudara kita dan ketika kita akan membebaskan hutang kepada saudara kita ketika dia terlilit dan terjerat dengan masalah hutang, pastikan jangan sampai ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita menjadikan kita itu berhutang. Ibaratnya, jangan menolong janda tetapi menjandakan istrimu. Nah, itulah ibu-ibu. Saya sampaikan poin yang tadi nggak ada yang ketawa. Artinya bahwasanya yang pertama ini menjadi salah satu di antara perkara yang penting. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan sesuatu, ketika kondisi kita tidak mumpuni untuk melakukan perkara itu, justru nanti keburukannya dan segala madarat itu bisa menimpa kepada kita. Makanya ketika kita memastikan untuk membebaskan utang orang dan ketika kita akan memberikan hutang kepada saudara kita, pastikan semua kewajiban kita telah kita tunaikan dengan baik dan pastikan pula dengan kita memberikan utang dan membebaskan utang tidak menjadikan kita dan istri kita berhutang. Jangan sampai ada karakter seorang istri, dia banyak memberikan hutang kepada orang lain karena dia tertarik dengan pahala besar ketika memberikan hutang, tanpa dia sadari apa yang dia lakukan itu merusak kecukupan yang ada pada keluarganya dan akhirnya sang suami itu kerepotan menghadapi istrinya yang suka memberikan hutang tanpa memperhitungkan dengan baik segala rezeki yang telah didapatkan di dalam keluarga itu. Karena kita juga harus paham, infak itu tidak boleh sampai kita itu melampaui batas. Mari kita belajar di dalam surat Al-Furqan. Mari dibuka surat Al-Furqan. Sudah?
Ayat 67. Dibaca Ibu. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih itu ketika mereka memberikan hutang kepada saudara mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka itu di pertengahan. Jadi maaf Ibu, kalaupun kita mengetahui bahwasanya sedekah itu memiliki nilai keutamaan yang besar di dalam kehidupan agama kita, kita diberitahu oleh Allah, jangan sampai ketika kita infak itu habis-habisan. Kita infakkan mobil kita infakkan rumah kita habis, setelah itu kita menjadi peminta-minta dan pengemis. Nah ini tidak benar. Makanya kalau kita mengatakan, Ustadz kan Abu Bakar menginfakkan semua hartanya Ustadz, itu Abu Bakar dengan tingkat keimanan dan bagaimana dia sudah selesai dengan urusan dunianya. Tapi kita yang imannya tidak sebagaimana keimanan yang dimiliki sama Abu Bakar, maka Allah memberitahukan kepada kita, walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau kamu infak, jangan terlalu banyak yang menjadikan kamu hartanya habis, jangan terlalu sedikit yang menjadikan kamu pelit, wa kana baina dzalika qawama, tetapi di pertengahan. Kalau kamu punya 10 miliar, maksimal 6 miliar. Kalau kamu punya 100 juta uang kamu, maka maksimal 50 sampai 60 juta. Tetap ada yang kita tinggalkan untuk istri kita, tetap ada pula yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lebih senang meninggalkan warisan yang mencukupkan anakku sehingga anakku tidak menjadi pengemis, itu lebih aku cintai daripada aku berinfak seluruh hartaku tetapi setelah itu anakku menjadi pengemis dan peminta-minta setelah aku meninggal dunia. Sehingga kaidah yang pertama, kalau ingin membantu hutangnya orang, jangan sampai menjadikan kita berhutang. Hutang berapa Mbak? 2M. Ya udah Mbak, saya transfer. Uang dia cuma 2,1M. Ditransfer 2 miliar, tinggal 100 juta. Setelah itu akhirnya dia tidak bisa taklim, tidak bisa ikut tenang di dalam rumahnya. Kenapa? Kebutuhannya menjadi berantakan. Allah tidak menyuruh kita membebani diri kita dengan perkara-perkara yang Allah tidak wajibkan kita ketika memberatkan diri kita. Jangan takalluf, jangan membebani diri kita berlebihan dengan beban yang Allah tidak syariatkan untuk kita. Allah tidak suka. Makanya kalau ada laki-laki berkata, saya nggak mau nikah supaya bisa fokus sama Allah, Allah tidak suka. Kalau ada seseorang yang mengatakan, saya tidak mau tidur supaya setiap malam saya bisa tahajud sama Allah, Allah tidak suka. Saya pengennya setiap hari saya puasa dan tidak mau makan supaya saya perutnya kosong hanya untuk Allah, Allah tidak suka. Allah itu tidak mencintai sesuatu yang sifatnya berlebihan. Saking sayangnya Allah kepada kita, sesuatu yang berlebihan itu ditahan sama Allah. Makanya Allah memberikan contoh kepada kita, ada Nabi Muhammad. Beliau menikah, beliau tidur, beliau sehari puasa, sehari tidak. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena agama kita tuh semangatnya jangan sampai kita ekstrim dalam satu perkara melebihi takaran yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ada agama lain yang mereka pendetanya tidak menikah, justru Allah tidak suka. Kalau ada seseorang tidak menikah, bagaimana dia akan bisa menyampaikan tentang konsep bermuamalah dengan seorang wanita kalau saja dia tidak menikah? Kalau dia tidak nikah, tidak punya anak, pemuka agamanya nanti tidak tahu bagaimana caranya ngajarin anak kalau dia tidak punya anak. Kalau ada pemuka agama tidak menikah, maka akhirnya yang terjadi adalah bagaimana dia mengatur syahwat yang Allah anugerahkan kepada dirinya ketika dia tidak menikah. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan menikah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk tidur, Nabi Muhammad diperintahkan untuk makan. Jangan takalluf,
Takaluf itu tidak baik. Takaluf itu tidak baik. Ibu sampai akhirnya dalam kondisi ketika punya satu rumah, lalu ada seseorang adiknya ibu memiliki hutang. Ibu jual rumahnya ibu, lalu ibu ngontrak. Dan ibu pasangkan suaminya untuk menuruti keinginan ibu. Ayo mas, kita bantu adikku. Nanti kalau kamu nggak bantu adikku, kamu tidur di luar. Ini gitu. Lalu akhirnya dijual rumahnya. Lalu akhirnya ibu ngontrak. Maka sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kalaupun nanti kita sudah akan memberikan hutang dan akan membebaskan hutang kepada seorang muslim, dan ketika akan memberikan hutang, pastikan itu tidak merusak kecukupan yang kita berikan kepada anggota keluarga kita. Kewajiban kita kepada keluarga harus terpenuhi dulu, supaya ketika kebutuhan keluarga kita terpenuhi, kita tidak mendolimi mereka ketika kita tidak mengurangi haknya mereka di dalam keluarga kita. Paham nomor satu di sini? Jangan sampai berlebihan. Kalau ibu uangnya 100 miliar, ada orang yang pengen hutang 1 M, wajar. Ustadz mau utang berapa? 1 M. Gampang. Uang saya 120 M. Saya transfer. Tidak ada masalah. Karena apa? Memberi hutang kepadanya, kita ingat keutamaan yang besar yang kita dapatkan ketika memberikan hutang, tapi tidak mengganggu setiap perputaran nafkah yang ada pada kehidupan keluarga kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kondisi yang penting ketika kita memberikan hutang adalah orang yang memberikan hutang harus siap dengan kondisi terburuk yang dia dapatkan ketika memberi hutang. Apa kondisi terburuk? Kondisi terburuk ketika kita membayarkan hutang itu adalah sudah siap kalau kemungkinan besar hutang itu tidak dibayar. Karena apa? Kita paham. Para ulama mengatakan setan itu menempel pada tangan orang yang berhutang. Kenapa setan itu menempel pada tangan orang yang berhutang? Karena orang yang berhutang itu dibuat berat tangannya untuk membayarkan hutang. Berapa banyak seseorang itu berkata begini, dia mengatakan gini, saya utang 500 ribu, gaji saya 3 juta, nanti kalau gaji saya sudah turun saya bayar 500 ribu itu. Biasanya omongan orang yang akan berhutang itu ringan ketika dia belum mendapatkan hutangnya. Ketika akhirnya hutang 500 sudah didapatkan ibu, lalu dia mendapatkan gaji 3 juta, apakah dia mentransfer 500 ribu itu gampang atau berat? Nah ini pelakunya. Nah, kan? Membayarkannya berat atau tidak berat? Berat. Karena setan itu ternyata bukan hanya menggoda laki-laki dan perempuan ketika berzina. Setan itu bukan hanya menggoda seseorang untuk meninggalkan sholat. Setan itu bukan hanya menggoda kita supaya kita tidak menutupin aurat. Setan itu bukan hanya menggoda seorang untuk minum khamr, enggak. Tapi setan itu salah satunya menggoda kita, salah satunya apa? Kalau kita sudah berhutang dengan atas nama utang itu mubah, yang berikutnya, setan membiarkan orang itu berhutang. Tapi ketika harta itu dia dapatkan, dia nempel pada tangan orang yang berhutang itu supaya dia tidak segera membayarkan hutangnya. Sering nggak kita mendapati kasus, Ustadz, ada orang hutang sama saya, dia tidak segera membayar, tapi dia bisa rekreasi dan wisata kemana-mana. Sering kita mendengarkan kisah itu? Sering. Sering nggak kita mendapati, Ustadz, ada orang berhutang sama saya, tapi sekali posting story, dia makan di restoran mewah. Padahal saya cuma makan warteg Jaya Bahari. Ada yang kayak gitu? Ada. Tidak setiap orang itu takut dengan sebuah ancaman utang. Utang itu menjadikan kamu nanti tidak disolati. Utang itu menjadikan perjalanan kamu menuju kepada Allah itu akan terhalangi. Tidak setiap orang memiliki rasa takut terhadap perkara itu, Bu. Dan kita tidak pernah tahu. Karena terkadang ada orang yang sudah berhutang kepada kita menampilkan wajah yang tidak sama dengan wajah yang dipakai ketika dia harus membayar utang. Tidak usah ngomong betul, Bu. Betul memang saya. Makanya yang kedua,
Yang kita harus persiapkan adalah jangan sampai hutang itu menggerogoti kesehatan hati kita, menurunkan kualitas kesehatan kita. Gara-gara berhutang niatnya baik, tapi ujungnya malah buruk untuk kita. Berapa banyak orang yang berniat baik, ujungnya malah dia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia tidak siap dengan konsekuensinya. Yang namanya perbuatan baik itu bukan hanya di awal. Perbuatan baik itu ada 3 fase, Bu. Ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Ada orang yang terkadang perbuatan baiknya itu di awal baik, di tengahnya gagal, di akhirnya berantakan. Niatnya memberi hutang, dan dia tidak siap dengan konsekuensi untuk tidak dibayarkan hutang itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mencaci, maki, mencela, lalu akhirnya juga berakibat kepada dirinya. Dia memikirkan bagaimana utang itu tidak segera dibayar. Emosinya meledak-ledak setiap malam, emosinya tidak terselesaikan, dan akhirnya bisa menggerogoti kehidupan kita di masa senja. Ingat loh, Bu, tadi kan saya sempat dengar dokternya bicara tentang cancer. Semua penyakit berat itu salah satu pemicunya adalah emosi yang tidak pernah terselesaikan. Jadi kalau kita sudah memberi hutang, kita harus siap konsekuensinya. Yang kita harapkan itu adalah Allah semata. Karena apa? Ada 2 kemungkinan. Dia membayarkan lalu bertambah cintanya kepada kita, atau yang kedua, dia tidak membayar dan akhirnya menjadi musuh nyata untuk kita setelah sekian lama kita berteman dan bersahabat dengannya. Makanya kondisi kedua ini harus kita persiapkan. Kalau kondisi ini sudah kita persiapkan dari awal, saya memberi, ini tidak mengganggu kecukupan pada keluarga saya. Saya memberikan hutang kepadanya supaya mendapatkan berkah. Maka kita harus siap dalam kondisi-kondisi tertentu utang itu tidak segera dibayarkan. Supaya ketika kita sudah mulai bahwasanya ini karena Allah, apapun yang kita alami dan apapun yang kita rasakan dalam proses utang yang belum dibayar, tidak ada yang kita inginkan kecuali satu, pahalanya di sisi Allah menjadi sempurna. Jangan gitu. Ya. Ada nggak yang utang sama ustadz hilang? Ada, Bu. Sama seorang ustadz gurunya loh. Ini murid utang. Murid utang sama gurunya. Kan harusnya guru diutangin murid. Walaupun juga nggak usah gitu loh. Bukan berarti saya nanti utang sama ibu, enggak. Tapi kalau ada murid sampai utang sama guru, itu tuh kan sebenarnya sudah ngelewatin beberapa batasan. Tapi ada nggak yang nggak dibayar? Ada, Bu. Yang hilang pun ada. Yang kita harapkan ketika kita mendapatkan semacam itu bagaimana, Ustadz? Sudah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kekecewaan kita sama makhluk kecuali balasan di sisi Khalik. Saya ulang kembali. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita dari kekecewaan kepada makhluk kecuali apa? Mengharapkan balasan di sisi Sang Khalik. Sudah, itulah ihtisab. Mengharapkan betul semata-mata karena Allah. Supaya ketika dalam kondisi kita sudah memberikan hutang, lalu dia pergi, berarti kita sudah tahu bahwasanya itulah balasan yang Allah siapkan untuk kita yang terbaik pada kehidupan kelak kita di akhirat. Tidak setiap orang layak diberikan kebaikan. Walaupun kita ketika berbuat kebaikan, kita harus terus memberikan kebaikan. Tapi kita sudah diingatkan oleh para ulama, mayyaj'alil ma'ruf fi ghairi ahlihi ya'ud hamdahu damman alaihi. Ada tipe manusia yang kalau kita memberikan kebaikan kepada mereka, maka justru mereka membalasnya kepada kita itu dengan celaan dan caci maki. Kalau dalam bahasa Indonesia jelas, air susu dibalas tuba. Dan itu ada. Maka ketika kita sudah memberikan hutang, pandangan kita bukan kepada orang yang berhutang. Kalau kita memberikan hutang, pandangan kita itu kepada Allah. Ini rezeki dari Allah, saya hidupnya dari zero, saya hidupnya dari nol. Saya memberikan bantuan bukan karena dia, tapi saya memberikan bantuan karena Allah menyuruh saya untuk bisa memberikan bantuan utang kepada orang. Kalau dia tidak membayar, selesai. Saya cuma mengharapkan balasan di sisi Allah. Itulah orang yang zuhud. Apa arti zuhud, Ibu?
Arti zuhud itu bukan ketika ibu pakai pakaian compang-camping, daster yang sudah 21 tahun dijahit 31 kali, bukan. Zuhud itu kata para ulama, kata Ibnu Rajab itu apa? Zuhud itu ketika kamu mendapatkan musibah, maka kamu mengharapkan pahala di sisi Allah semata di balik musibah itu. Itu namanya zuhud. Ibu kehilangan mobil, naudzubillah min dzalik. Lalu ibu berkata, "Ya Allah, mobil ini hilang, saya ikhlas, tapi balasannya di sisimu." Itu namanya orang zuhud. "Ya Allah, rumah saya kebakaran, tapi saya nggak meminta balasan di dunia, balasannya nanti di akhirat." Itu orang yang zuhud. Konteks zuhud ketika kita memberikan utang itu apa? Kalau kita memberikan utang, ya Allah saya memberikan hutang, yang saya harapkan cuma satu, kebaikan pahala hanya di sisimu ya Allah, dan itulah yang saya harapkan. Maka pada saat itulah kita telah zuhud dalam salah satu maknanya, ketika kita mengharapkan balasan di sisi Allah atas sesuatu kekecewaan yang kita dapatkan dari makhluk. Jadi pahala itu tidak hanya kita dapatkan dari sholat, pahala tidak hanya kita dapatkan dari puasa, pahala tidak hanya kita dapatkan dari haji. Tapi salah satu bentuk pahala yang kita dapatkan itu apa? Mengharapkan balasan dengan pahala atas musibah yang tidak nyaman kita rasakan dan kita hadapi. Itu pun pahalanya besar. Dan Allah menguji kita pada kondisi-kondisi yang terkadang itu merupakan kondisi paling nyaman dalam kehidupan kita. Allah itu menguji kita pada titik lemahnya kita, Bu. Ibu ketika menjadi seorang wanita yang ditakdirkan kuat dengan perasaannya, diuji oleh Allah. Minta maaf. Wanita penduduk surga itu yang gampang minta maaf. Makanya minta maaf itu lebih susah daripada sholat tahajud 3 jam. Banyak perempuan tuh sholat tahajud 3 jam mampu, tapi minta maaf itu susahnya luar biasa. Kalau di sini tidak ada lah insya Allah. Ini wanita luar biasa yang sering minta maaf kepada suaminya. Di dalam mimpi tapi. Maka kemudian itu kita diuji pada titik yang paling lemah. Kadang-kadang Allah menguji kita itu di titik yang paling lemah ketika kita lemah dalam masalah penguasaan rezeki. Makanya ketika kita memberikan hutang, kondisi kedua yang disampaikan oleh para ulama, kalau kamu sudah memberi hutang, persiapkanlah hal-hal terburuk yang kamu dapatkan dari orang yang kamu berikan hutang ketika dia membalas hutang kamu, terkadang dengan celaan dan ketika dia tidak menyempurnakan kewajiban, dan semua hadis yang kamu sampaikan kepadanya tidak kunjung menjadikan dia takut kepada urusan akhiratnya. Ada nggak orang hutang kadang-kadang kita ingetin, "Mbak, orang yang hutang itu ruhnya nanti tergantung antara dunia dan akhirat." Nanti dia jawab, "Sudah tahu Mbak, kan kita ngajinya sama di Darussalam." Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus paham, yang kita harus mengerti tentang masalah hutang itu apa? Jangan sampai kita mengungkit hutang itu karena ujian paling berat setelah memberikan utang adalah kita lalu mengingat-ingat bantuan yang pernah kita berikan kepadanya. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah. (264). Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Diulangi lagi dari awal, Bu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya. Artinya bahwasanya Ibu,
Ketika nomor 3 ini berkaitan nomor 2. Kadang-kadang ketika kita memberikan hutang kepada seseorang dan kita meniatkan itu karena Allah, jangan sampai usaha kita untuk mengingatkan dia untuk membayar hutang itu menjadikan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Lalu tanpa kita sadari, keutamaan pahala memberikan utang menjadi hilang hanya karena kita mengiringi apa yang kita sampaikan kepadanya dengan perkataan yang menyakiti hatinya. Contoh, ada orang yang berhutang kepada ibu, tidak bayar-bayar. Qadarullah dia pakai cadar. Lalu ibu menyalahkan cadarnya. Alah mbak, lebih baik kayak saya, nggak usah pakai cadar, tidak punya utang mbak. Daripada kamu pakai cadar, utang nggak bayar-bayar. Ini jangan. Ada seorang yang utang sama bapak, lalu ternyata bapak itu ternyata suka ngaji. Lalu suka kita menyebutkan, biasanya saya sering sekali baca di komen itu. Saya punya teman rajin ngaji, tapi sekalinya bayar utang susah. Kenapa kita harus menyalahkan syariat yang lain? Makanya Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Sudah, kalau sedekah saja tidak boleh kita sertakan dengan mengungkit-ungkit dan mengingat dan memberikan kata-kata yang menyakiti hatinya. Sama. Orang yang kita berikan utang lalu dia tidak kunjung dia untuk membayarnya, tetap koridornya tidak boleh nyakitin. Agama yang paling menjaga kita supaya kita tidak mudah untuk menyakitin orang itu cuma Islam, Bu. Walaupun memang ibu yang memberikan hutang, walaupun dia tidak segera membayar hutang, tapi menyebutkan dengan kalimat yang menyakiti itu beda perkara. Ya sudah, yang kita lakukan adalah ngingetin, mbak utangnya mbak. Iya, mbak utangnya. Iya. Mentok ibu nulis WA-nya kapital semua. Itu udah mentok. Mbak utangnya, kalimat serunya ada 27 kali. Itu mentok. Tapi kita tidak boleh lalu kemudian menyebutkan ini pantas ya. Makanya saya dengar bapakmu dulu juga punya utang. Kalimat-kalimat kayak gitu, itu biasanya dikipasi oleh setan. Jadi setan itu bukan hanya menempel kepada mereka yang berhutang supaya berat membayarkan hutangnya, tapi setan itu juga menempel pada hati kita ketika kita merasa bisa melakukan semua itu. Tidak bisa kayak gitu. Agama kita itu agama yang detail, menjaga border dan menjaga boundary supaya kita itu tidak nyakitin orang. Memang betul kamu yang sedekah, tapi nggak boleh kamu menyakitin. Memang betul kamu yang memberikan hutang, tapi kamu tidak boleh nyakitin. Mengingatkan dengan tegas, boleh. Menyampaikan ancaman-ancaman dalam hadis Nabi, boleh. Tapi menyebutkan dan menyakiti dengan perkataan-perkataan yang tidak semestinya itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah melewati poin yang kedua. Kalau sudah memberi hutang harus siap. Tapi kalau ibu orangnya masih kurang sabar, sabarnya setipis tisu dibelah 2. Uang dari suami juga enggak terlalu banyak. Nafkahnya juga ibu sering komplain sama suami. Ya sudah, enggak usah beri utang. Mungkin amalan ibu bukan di situ. Mungkin amalan ibu bukan di situ. Daripada nanti ibu memaksakan diri memberikan utang, akhirnya ibu yang akhirnya mendapatkan dosa. Ibu ngomong ke setiap orang. Setiap habis ngaji ibu ngomongin, dia itu utang sama saya mbak. Sampai satu RT tahu semuanya. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu mengikuti sedekah kamu dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya sudah, kita ingetin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita harus ingat. Kalau sudah berapa kali kita ingatkan tidak kunjung membayar, yang kita ingat 1. Selama hutang itu belum dibayarkan untuk kita, selama itu pula kita dinaungi dengan berkah. Sudah. Dan berkah itu akan kita dapatkan nanti ketika kita di hari kiamat. Allah akan memberikan kepada kita awan yang melindungi kita sebagaimana kita telah memberikan hutang semata-mata karena Allah. Karena ini yang terkadang menjadi setan bagi mereka yang memberikan hutang. Jangan sampai menyakiti. Jangan salahkan syariatnya, jangan salahkan ngajinya. Itu beda perkara. Alah mbak,
Ngapain sholat? Utang aja nggak dibayar, Mbak. Ngapain pakai jilbab, Mbak? Terus ketika dia lagi keluar mau ngaji ke Darussalam, malah Mbak ngapain ke Darussalam, Mbak? Selesaikan kewajibanmu dulu itu, utang. Nah, itu menyakitkan. Nanti akhirnya khawatirnya akan berubah menjadi sebuah keburukan yang kita peroleh dan kita dapatkan di sisi Allah ketika kita menyakiti seorang hamba. Hasan al-Basri itu sudah sering mengingatkan kepada kita, fakam minal madlum fayakunu dhaliman. Berapa banyak orang yang terdolimi, tetapi seketika dia berubah menjadi orang yang mendolimi ketika dia tidak tahu menyikapi kedoliman yang dia dapatkan. Ibu misalkan ketika di jalan, lalu ketika hampir ada kecelakaan, ibu selamat, lalu orang itu dolim, Bu, buka kacanya, lalu mengatakan kepada ibu, monyet. Lalu seketika ibu membalasnya, tapi dengan berlebih. Kamu monyet, kucing, tikus, garong, babi. Itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Berapa banyak orang yang terdolimi di hari ini, tetapi menjadi pihak yang mendolimi di hari berikutnya. Karena pintarnya setan. Jadi setan itu bukan hanya menempel pada tangan orang yang berhutang, tapi setan itu menempel pada hati orang yang memberikan hutang. Merasa berjasa itu tidak boleh. Dan salah satu aibnya itu merasa berjasa. Pernah nggak kita mendapati para sahabat itu menepuk dadanya mereka yang paling berjasa? Tidak pernah. Tidak pernah kita jumpai orang-orang solih pada agama kita itu merasa paling berjasa. Ini masjid ini kalau nggak saya yang ngatur, tidak mungkin akan beres. Jangan merasa berjasa. Ini majelis taklim ini kalau bukan saya yang masuk, tidak akan selesai. Ini dakwah ini kalau bukan saya nggak akan tegak dakwah ini. Jangan merasa paling berjasa. Karena apa merasa paling berjasa itu? Itu namanya kita mengingkari. Nikmat itu semuanya datang dari Allah. Ya, mari kita buka di dalam surat yang lain. Supaya kita jangan merasa paling berjasa hanya karena kita memberikan hutang sama. Dibuka di dalam surat An-Nahl 83. An-Nahl 83. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha. Manusia itu tahu nikmat itu datangnya dari Allah, tetapi mereka mengingkari semua kenikmatan yang datang dari Allah itu. Mengingkari kenikmatan dari Allah itu apa? Salah satunya ketika dia mengatakan bahwasanya kenikmatan itu datang dari kehebatannya, datang dari kelebihannya, datang dari jasanya. Padahal semua kenikmatan itu pun datang dari Allah. Kita memberikan hutang kepada orang, itu pun hartanya Allah. Kita tidak ada partisipasi di situ. Allah yang memberikan harta itu kepada kita. Lalu kita akhirnya mengatakan bahwasanya kita karena kita memberi utang kepadanya. Jangan merasa pernah memberi jasa kepada orang. Nah, inilah yang dinamakan tauhid di dalam kita beramal solih. 3 perkara ini termasuk salah satu perkara yang harus kita jaga betul di dalam kita berhutang. Dan yang keempat, yang penting dan yang terakhir dalam mukadimah kajian kita hari ini. Yang keempat, yang paling penting adalah menuliskan catatan hutang itu. Mari kita buka di surat Al-Baqarah kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, sudah. Di situ Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Baqarah 282, wahai orang yang beriman, kalau kamu memiliki catatan hutang, hendaklah kita menuliskannya. Kenapa ada perintah menulis di dalam sunnah ketika kita terlibat di dalam masalah transaksi hutang piutang? Tulisan itu meminimalisir konflik dan meminimalisir
pertikaian antara kita dengan pihak yang berhutang ketika ada sebuah tulisan yang menjadi bukti atas transaksi hutang itu apabila terjadi. Maka ini merupakan salah satu sunnah yang terkadang kita gampangkan. Kita sering menganggap bahwasanya kalau yang berhutang itu sahabat kita, kalau yang kita berhutang itu teman OTS dan teman orang tua murid di sekolahan anak kita, lalu kita tidak mencatatkannya. Dan berapa banyak terjadi permusuhan yang sangat nyata antara mereka yang memberi hutang dan mereka yang diberikan hutang. Lalu yang diberikan hutang merasa sudah mencicil separuhnya, dan pihak yang memberikan hutang belum merasa bahwasanya yang berhutang itu mencicil dan membayarnya. Inilah yang menjadikan kita hutang sama siapapun hendaknya ditulis, kecuali yang betul-betul kita merasa aman, tidak perlu ditulis. Tapi kalaupun kita merasa aman, saya lebih condong untuk mengatakan tetaplah ditulis. Kalau ada istri suami hutang sama kita, ditulis atau tidak Ustaz? Ya kalau ibu mau tulis silahkan. Ibu kalau misalkan ada suami minjem sama ibu, itu utang atau tidak utang? Utang. Ya, itu utang. Saya berat sekali mengatakan ini, tapi harus sampaikan. Misalkan ada seorang ibu, dia mendapatkan warisan 1 miliar, ya. Lalu suaminya mendekat kepadanya, "Mah, iya, habis dapat warisan ya tadi dari notaris ya?" Iya, udah tahu nanya. Biasanya perempuan tuh kalau udah megang uang banyak itu sombong. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dapat berapa mah? 1 M. Banyak ya mah? Iya. Saya boleh utang enggak? Gitu. Boleh enggak kalau misalkan suaminya ngomong, saya boleh minta enggak dulu? Terus istrinya bilang enggak. Itu istrinya dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Jadi ketika suaminya ngomong, saya boleh minta enggak? Dari 1 miliar itu 200 juta. Istrinya ngomong enggak boleh. Dia tidak dosa. Cuma kebangetan jadi istri. Cuma kebangetan jadi istri. Dan sang suami pasti menyesal itu menikahinya. Tapi tidak bisa mengulang kembali. Tapi semacam itu kalaupun terjadi akhirnya hutang, maka sesungguhnya kalau kita memang sudah merasa aman dengan dirinya, tidak apa-apa tidak mencatatkannya. Dilanjutkan Bu tadi surat 282 supaya kita paham utuh ayatnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Ya, kalau bisa ada saksi. Ini termasuk salah satunya. Makanya bermaterai itu termasuk salah satu di antara kisi-kisi untuk menjaga legalitas dan kekuatan hukum pada setiap transaksi hutang piutang. Dan orang yang berhutang jangan merasa risih dan merasa tabu ketika diberikan selembar surat. Banyak orang yang berhutang ketika harus ditulis, apa perkataan mereka yang berhutang? Emang kamu gak percaya sama saya? Ini bukan masalah percaya dan tidak percaya sebenarnya, tapi ini merupakan masalah yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh Allah pada kehidupan kita. Teruskan Ibu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka ya seorang lagi mengingatkannya. Ya. Kenapa saksinya 2? Supaya ketika yang satu lupa atau yang satu mungkin meninggal dunia, maka yang satunya ini masih bisa menggantikan untuk memberikan kesaksian. Teruskan.
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Tuh, utang kecil atau utang besar. Makanya maaf Ibu, kebiasaan kita ini terkadang ketika kita berhutang sama yang kecil-kecil, maka lebih baik kita tidak usah utang, tapi lebih baik kita minta. Daripada kita mengatakan utang ya Mbak 5.000, setelah itu lupa. Lebih baik kita mengatakan minta 5.000, mau bayar parkir. Ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan saghiratan atau kabiratan. Kecil ataupun besar itu kalau sudah tertunggak dengan nama, kalau sudah terucapkan dalam bentuk utang, dia jatuhnya hutang. Teruskan. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Ya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Ya. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi akhirnya disitulah kita memahami bahwasanya ketika kita merasa aman dan kita sangat percaya dengan orang yang berhutang, kita boleh tidak menuliskannya. Tetapi menuliskannya itu jauh lebih baik dan itu termasuk salah satu karakter dalam persoalan sunnah. Dan itu dapat meminimalisir pertengkaran dan konflik yang terjadi antara kita dengan mereka ketika kita mencatatkan dalam bentuk yang rapi. Karena sesungguhnya kita sepakat dengan pertemuan kita 1 bulan yang lalu. Kita sepakat bahwasanya hutang itu masalah mubah tapi berdampak besar pada kehidupan akhirat seseorang. Ketika kita sepakat bahwasanya hutang itu merupakan masalah mubah tapi berdampak besar pada urusan dunia dan akhirat dan kehidupan surga seseorang, jangan pernah kita menganggapnya remeh kecuali kita menatanya dengan tatanan yang ditetapkan oleh Allah. Mencatatkan hutang bukan karena tidak percaya, mencatatkan hutang karena sesungguhnya mengamalkan sunnah itu memberikan keberkahan dalam setiap transaksi dan muamalah yang kita kerjakan. Dan itulah sejatinya yang kita periksa di dalam kita memberikan hutang. Inilah yang menjadikan kita harus memahami ada 4 kondisi yang kita harus betul-betul kita mengerti bagaimana ketika kita akan memberikan hutang. Saya tidak mau kalau nanti saya membahas tentang keutamaan memberikan hutang, menjadikan ibu nanti membabi buta memberikan hutang tapi tidak mempersiapkan kondisi-kondisi yang harus kita miliki sebelum kita memberikan hutang. Karena apa? Tidak setiap orang yang berbuat baik mereka bisa istiqomah di dalam perbuatan baik. Karena amal itu ada 3 fase, awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Berapa banyak orang yang di awalnya baik, di tengahnya tidak baik karena rusaknya niat dia. Ada orang yang awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya tidak baik karena dia tidak mampu istiqomah. Karena amal itu ada 3 terminal yang kita lewati, maka pastikan bahwasanya sebelum kita melakukan sesuatu yang besar, persiapkan semuanya supaya kita bisa bertahan sampai di ujung garis ketika kita melakukan amalan itu. Yang pertama, kalau kita mau berhutang, pertama memastikan kalau kita mau berhutang bahwasanya jangan sampai hutang ini menjadikan diri kita juga berhutang. Jangan menghutangi orang tetapi menjadikan dirimu dan istrimu berhutang. Jangan memberikan hutang dan jangan memberikan sedekah tetapi menjadikan istrimu menjadi pengemis. Jangan menjadikan kamu gampang dan loyal ketika memberikan makanan kepada orang, menjadikan anakmu justru meminta-minta kepada tetanggamu. Yang pertama, maka pastikan jangan sampai kita takalluf. Takalluf itu melampaui batas. Karena sesungguhnya sesuatu yang melampaui batas itu tidak dicintai dan tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, yang kita harus pahami ketika kita akan memberikan hutang itu apa? Harus siap dengan kondisi-kondisi terburuk yang kita peroleh dan kita dapatkan kalau kita sudah memberikan hutang. Jangan sampai kita tidak siap dengan kondisi terburuk ketika kita memberikan hutang. Lalu akhirnya segala keburukan dan dosa menimpa kepada kita karena kita tidak siap dengan kondisi pahit yang kita hadapi kalau kita memberikan utang. Manusia bisa berubah dalam sekejap, Bu. Bukan hanya dalam waktu 6 bulan ketika jangka waktu dia mengatakan untuk membayarkan hutang.
Bahkan manusia pun bisa berubah dari pagi sampai sore pun terjadi perubahan basic. Karena apa? Manusia itu berubah-ubah hatinya. Dan kita harus tahu bahwasanya ada kemungkinan terburuk ketika kita memberikan hutang. Dan kalau kita sudah siap, hutang itu tidak mengganggu neraca kecukupan kita, hutang itu tidak mengganggu hak-haknya keluarga kita, maka kita harus siap, kita berhutang siap untuk tidak dibayarkan, supaya kita mengharapkan balasan di sisi Khalik ketika kita memberikan hutang. Yang ketiga, yang kita harus pahami, ketika kita sudah memberikan hutang, jangan sampai kita yang asalnya niatnya baik untuk mendapatkan pahala, lalu karena ketidaksabaran kita menagih hutang itu menjadikan kita menyakiti, mencaci orang itu berhutang. Kita salahkan jilbabnya, kita salahkan cadarnya, kita salahkan sholatnya, kita hina anaknya, kita cela anaknya, yang menjadikan kita akhirnya melakukan sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah. Al-adha itu adalah kamu menyakitin orang. Kita, ibu, tidak boleh mencaci Tuhannya orang-orang yang berbuat syirik. Apalagi ketika kita menyakiti mereka yang beriman pula kepada Allah. Mungkin dia punya kekurangan di dalam masalah membayar hutang, tapi bisa jadi masalah-masalah yang lain dia baik. Walaupun sebenarnya kalau masalah yang lain baik, itu harusnya masalah utang pun harusnya baik. Tapi kan kita tidak bisa mengetahui setiap orang. Yang keempat, pastikan kalau kita memberikan hutang kepada siapapun, pastikan kita mencatat hutangnya dengan benar. Supaya ketika terjadi konflik, catatan itu akan menjadi penengah. Dan itulah yang biasanya kita harus sampaikan. Makanya sama ibu, kalau ibu dalam kondisi juga punya harta gitu, pengen ngasih hibah, ini saya sampaikan, kalau ibu pengen ngasih hibah kepada salah satu anaknya, kalau ibu pengen mengasihkan hibah kepada anaknya, jangan sampai tidak tertulis. Tulis, supaya nanti anak kita tidak perlu sampai carut marut dan mereka bertengkar. Gara-gara ibu membisikkan hibah kepada salah satu anak kita, anak-anak yang lain tidak tahu. Nah, ya, rekening ibu ada 3 miliar. Ibu hibahkan untuk kamu. Ketika ibu meninggal dunia, anak itu merasa bahwasanya itu sudah dihibahkan untuk dia. Saudara-saudara yang lainnya, kakaknya, adiknya merasa bahwasanya ibu tidak pernah menceritakan itu. Apa yang terjadi? Meninggalkan keluarga, anak keturunan yang mereka saling cakar-mencakar dan mereka bertengkar. Disebabkan ketika tidak mengikuti petunjuk dan syariatnya Allah. Sampai di sini paham? Kalau ibu sudah siap dengan 4 konsekuensi itu, kasih utang. Utang berapa mbak? 250. Siap, saya transfer. Utang berapa mbak? 500. Siap, saya kasih. Disitulah kita sudah siap. Sudah paham mukadimah ini? Nah sekarang mari kita bahas. Pahala memberikan hutang dan pahala membebaskan hutang, itu termasuk salah satu pahala yang berdampak besar pada kehidupan kita ketika kita bercita-cita ingin mendapatkan surga. Karena salah satu di antara amal yang sangat mendekatkan kita kepada surga itu salah satunya memberikan hutang dan membebaskan hutang saudara-saudara kita. Itu salah satu amalan besar. Walaupun kita sangat diuji pada perkara itu. Karena semakin perkara itu mendekatkan surga, semakin berat konsekuensi yang harus kita hadapi. Salah satunya ketika kita membebaskan hutang seorang hamba atau seorang manusia. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, setidaknya ada 5 keutamaan besar ketika kita memberikan hutang kepada saudara-saudara kita. Dan saya menyampaikan memberikan hutang kepada saudara dekat itu lebih utama daripada memberikan hutang kepada saudara jauh. Memberikan hutang kepada tetangga dekat itu lebih baik daripada memberikan hutang kepada tetangga jauh. Semakin dekat dengan kita, semakin lebih kita prioritaskan ketika memberikan bantuan dan ketika kita membebaskan hutangnya. Ya. Allah sayang nggak sama orang yang berhutang? Allah sayang nggak orang yang mau berhutang, Bu? Saya tanya dulu sama ibu. Walaupun hutang itu bisa menghalangi orang dari surga, tapi sebenarnya Allah itu sayang nggak sama orang yang berhutang? Sayang. Mana dalilnya kalau Allah pun tetap sayang sama orang berhutang walaupun hutang itu berat kalau dia tidak membayarkan? Mari kita buka di dalam surat At-Taubah ayat 60.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Lihat Ibu, ini deretan orang-orang yang wajib mendapatkan zakat. Ini deretan orang yang wajib untuk kita berikan zakat. Berarti orang ini mendapatkan perhatian dari Allah. Kenapa? Allah mewajibkan pada harta kita, kalau kita mencapai nisab, untuk memberikan harta kita kepada sederet nama yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah 60. Siapa orang yang mereka itu diperhatikan sama Allah, sampai Allah mewajibkan harta kita ketika membayar zakat itu kepada mereka. Yang pertama tadi siapa, Bu? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Terus? Orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang. Nah, wal gharim, orang yang berhutang untuk kita bebaskan hutangnya. Ini ayat, ini tidak hanya bercerita, tidak hanya bercerita tentang, bukan hanya bercerita tentang kewajiban zakat itu kepada zakat. Ya, enggak apa-apa. Semoga adminnya diampuni dosanya oleh Allah. Tapi surat At-Taubah 60 itu memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah pun, nanti saya berdiri hilang. Wal gharimina wa fi sabilillah, orang yang berhutang. Kalau orang yang berhutang itu tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mungkin kita disuruh untuk membantu mereka. Jadi kenapa ada orang miskin? Salah satunya nguji kita, apakah kita bisa memberikan perhatian kita kepada mereka. Makanya ini bukan berarti kita memuji orang yang berhutang, enggak. Tapi menyudutkan orang berhutang, bahwasanya orang berhutang itu pasti jelek, itu juga enggak boleh. Hutang itu tidak aib, selama dia mau berusaha untuk membayarkan hutangnya. Yang menunjukkan bahwasanya berhutang itu tidak aib itu apa, Ustadz? Wal gharimin, ini disebutkan oleh Allah. Kita diwajibkan kalau punya zakat. Saya misalkan punya nisab saya yaitu adalah 85 gram. 1 gramnya sekarang 1.700.000, dikalikan 85 sudah mencapai nisab dan haul. Harta saya itu salah satunya kepada mereka yang berhutang. Ini menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah itu masih mencakup sama orang berhutang, selama dia mau berusaha untuk mencari, membayarkan hutangnya. Supaya kita, maaf Ibu, sebelum nanti kita membahas tentang keutamaan memberi hutang, jangan sampai kita itu secara salah, kita itu mengaibkan orang yang hutang. Karena kita tidak pernah tahu kesulitan apa yang dihadapi olehnya. Memang betul, ada orang yang mereka berhutang, menggampang-gampangkan hutangnya, lalu mereka tidak komitmen untuk membayarkan hutangnya. Itu ada. Tapi kesalahan satu orang itu tidak bisa kita generalisir. Seakan-akan semua orang yang berhutang itu semacam dirinya. Ibu kalau kecewa sama laki-laki, ibu tidak boleh mengatakan semua laki-laki sama. Itu perkataan Gen Z itu. Kalau semua laki-laki sama, apakah sama laki-laki yang mengecewakanmu dengan Rasulullah? Kayaknya kan enggak. Kalaupun ada orang yang pernah mengecewakan kita ketika berhutang, ataupun kita pernah menemukan langsung orang yang berhutang, tetapi tidak mau membayar padahal dia bisa makan enak, bisa wisata kemana-mana, rekreasi. Itu mungkin satu orang. Ada mungkin ribuan orang yang betul-betul berhutang karena susah, dan setiap dia punya harta, dia mencicil walaupun dengan itu dia bersusah payah. Ibarat kata dia muntah darah untuk bisa membayarkan utangnya. Ayat ini tidak ada. Jadi ayat ini memberikan kepada kita tentang arti bahwasanya hutang jangan sampai kita mengaibkan orangnya. Jangan sampai kita mengaibkan orangnya. Dan ini termasuk perkataan yang tadi saya sampaikan di dalam surat, di dalam firman-Nya Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu mengikuti sedekah kamu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti. Salah satu perbuatan menyakiti orang berhutang itu apa? Kita mengaibkan perbuatannya. Kamu lihat itu Mbak? Iya, dia hutang sama saya Mbak. Walaupun kelihatannya kayak solihah gitu, lebih solih saya Mbak, saya memberi hutang sama dia.
Ini muslimah macam apa ini? Sehingga akhirnya belajarlah di sini. Mereka diperhatikan oleh Allah. Kalau mereka tidak disayang oleh Allah, tidak mungkin Allah mewajibkan zakat itu untuk mereka. Karena mereka pun mendapatkan perhatian dari Allah. Allah mewajibkan 2,5% harta yang kita miliki kita berikan kepada mereka. Karena apa? Ada orang-orang yang mereka diberikan kesulitan hidup. Karena tidak semua orang itu diberikan kemudahan hidup. Orang solih pun sama. Ada orang solih itu yang mereka diberikan kemudahan hidup. Ada orang solih yang diberikan oleh Allah kesulitan hidup. Orang yang solih diberikan kemudahan hidup bukan berarti dia itu disayang sama Allah. Orang solih yang diberikan kesulitan hidup bukan berarti dia tidak disayang sama Allah. Yonda. Jangan begitu. Kan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Fajr. Ada orang kalau dikasih nikmat mengatakan kami disayang. Kalau ada orang diuji dia mengatakan Allah sedang benci. Kalah. Allah tidak gitu. Allah itu tidak gitu. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penderitaan. Bisa jadi lambungnya mereka, bisa jadi perutnya mereka itu lebih terdengar di sisi Allah. Makanya sebagian ulama dari para sahabat itu mengatakan kadang-kadang orang miskin kalau mereka sudah berdoa itu lebih terdengar di sisi Allah. Kenapa? Karena lambung yang kosong itu menjadikan doa itu lebih cepat melesat daripada orang yang terlalu kenyang. Kenapa kita kalau berbuka puasa doa kita mustajab? Karena kita lagi lapar. Allah itu paling senang lambung yang lapar. Maka bisa jadi ada orang yang mereka merasakan lambung yang lapar itu tidak perlu menunggu Ramadan. Tiap hari dia Ramadan. Dan Allah memberikan kepadanya itu apa? Wal gharimina wa fi sabilillah. Dia mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai kita nanti akhirnya mengaibkan orang yang berhutang. Dan orang yang berhutang tidak perlu kita sampaikan kepada siapapun. Kita boleh kecewa tapi tidak boleh menjelaskan namanya di depan orang lain. Dia hutang sama saya tidak bayar-bayar. Namanya Fulan bin Fulan. Istrinya ini, anaknya ini. Tidak usah. Jangan mengaibkan. Karena mereka pun mendapatkan perhatian dari sisi Allah. Anak saya karena khusyuk mendengarkan nabinya sampai tidur boleh dibawa. Pahalamu besar nak, Masya Allah. Mari kita akhirnya membicarakan tentang 5 keutamaan besar ketika kita memberikan hutang. 5 keutamaan besar ketika kita memberikan hutang. Dengan catatan-catatan yang tadi kita sepakati. Kita sepakat yang 4 tadi ya ibu-ibu. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi setelah kita membahas tentang 4 itu plus dengan 1 yaitu tidak boleh mengaibkan orang yang berhutang, mari kita pelajari apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita. Yang pertama, memberikan hutang dan membebaskan hutang saudara muslim termasuk di antara amalan shortcut dan amalan jalan pintas untuk menjemput rahmatnya Allah dan ampunannya. Dicatat? Oke, saya ulang kembali. Amalan ketika kita memberikan hutang dan membebaskan hutang saudara kita, itu termasuk amalan shortcut dan amalan besar yang paling instan menjemput ampunan dan rahmatnya Allah. Sudah? Kalau sudah diletakkan dulu pulpennya. Dalam satu riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat pula dari Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, Muslim, Imam An-Nasai dalam riwayatnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dan menyampaikan kepada kita, dulu ada seseorang yang hampir-hampir tidak ada kebaikan pada dirinya. Boleh lihat di sini. Ada orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya. Cuma dia itu memiliki satu saja kelebihannya. Tidaklah dia itu kecuali suka memberikan bantuan sama orang yang berutang. Paling gampang diutangin. Oh, itu aja kebaikan dia. Kata Nabi. Sampai dia berkata kepada pembantunya, kalau ada orang yang datang berhutang kepada kita, kasih. Ngomong ke saya kasih hutang. Kalau dia curhat,
dan mengeluhkan tidak bisa bayar utang, ringankan, potong separuhnya. Kebaikannya cuma itu, Bu. Kebaikannya cuma itu. Kata Nabi, tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya kecuali itu aja. Maka ketika dia wafat dan ketika dihisap oleh Allah, amalan ketika dia mudah memberikan hutang dan pernah membebaskan sebagian orang yang berhutang kepadanya dengan separuh membayar, itu menjadikan dia seketika diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat. Masya Allah. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Kita mengambil dari hadis itu banyak pelajaran, Bu. Satu, Bu, kita tidak bisa melihat orang lalu kita merasa bahwasanya orang itu pasti neraka. Kita bisa jadi melihat ada orang tidak ada kebaikannya, tapi ada kebaikan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Supaya apa? Kita ini harus memperbaiki cara kita melihat orang. Karena Nabi mengatakan ada laki-laki pada umat sebelum kita tidak ada kebaikan sedikit pun. Itu sampai kayak gitu, kata Nabi. Kecuali satu saja, kalau ada yang berhutang dia nggak pernah nyulitin. Dan kalau ada yang mengadu kepadanya tidak bisa bayar utang, dikurangi separuhnya. Dengan itu dia balik kepada Allah dan dengan itu Allah memberikan kepadanya ampunan dan memberikan rahmat. Makanya hadis ini bukan hanya menerangkan kepada kita tentang keutamaan hutang. Hadis ini juga memberikan kepada kita tentang sebuah makna dan sebuah arti. Apa makna dan arti yang kita dapatkan dari hadis ini? Kadang-kadang kita melihat ada orang penuh dengan keburukan, tapi kita tidak tahu ada satu kebaikan yang dia lakukan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Paham di sini, Bu? Makanya maaf, ngaji hanya menjadikan dan menyesatkan orang. Ngaji apa sih kita itu nyesatin orang? Ngaji hanya mengatakan semuanya salah kecuali kita. Alah, ngaji apa kayak gitu tuh? Jangan gitulah. Bisa jadi ada orang yang kita celak, tapi bisa jadi dia punya kelebihan yang tidak kita ketahui dan dengan kelebihan itu Allah mengampuni dia. Maaf ya, Bu, ada seorang ustadz yang viral satu pekan ini. Beliau meninggal dunia ketika khutbah Jumat. Betul? Tahu? Beliau tidak pernah itu menepuk dadanya saya adalah Ustadz Ahlussunnah. Tidak pernah dia. Mungkin bisa jadi juga tidak satu frekuensi dengan kita. Sebagian dari kita juga nggak pernah ngaji sama beliau mungkin. Bahkan kalau ada kajian beliau di YouTube kita sering skip. Tapi ketika beliau wafat diwafatkan oleh Allah di atas mimbar pada hari yang terbaik, pada tempat yang terbaik. Mana tempat yang terbaik? Masjid. Mana hari yang terbaik? Hari Jumat. Mana yang terbaik dari hari Jumat? Salat Jumat. Mana yang terbaik dari salat Jumat? Khutbah Jumat. Walaupun dia tidak perlu menepuk dadanya sebagai orang Ahlussunnah. Banyak nggak orang NU yang mati husnul khotimah? Banyak. Banyak nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khotimah? Banyak. Saya bukan orang NU, saya keluarga Muhammadiyah. Tapi banyak nggak orang NU yang mungkin tidak sama fikihnya dengan saya yang mati husnul khotimah? Banyak, Bu. Banyak nggak orang Muhammadiyah itu yang mati husnul khotimah? Banyak. Banyak nggak orang IM, Ikhwanul Muslimin, yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada itu Mang Odet di Bandung, wali kota. Orang kalau nggak salah dia orang partai, dia wali kota. Mau khutbah Jumat, sholat 2 rakaat meninggal dunia. Sebelum khutbah Jumat beliau sampaikan. Kita masih gitu mengkultuskan kelompok kita gitu. Lalu menganggap semua ustadz yang bukan dari kelompok kita itu pasti bermasalah? Enggak lah, jangan gitulah. Ini bukan berarti kita lalu mengendorkan komitmen kita sama ilmu. Oh enggak, komitmen kita kuat sama ilmu. Tapi cara kita melihat orang lain itu harus kita perbaiki. Yang paling kita benci itu apa? Orang yang cara membaca orang lain itu seakan-akan dia tahu semuanya. Hanya dari video 1 menit kita sudah seakan-akan paham itu. 23 jam 59 detik. 59 menit. Hanya gara-gara satu video 1 menit. Makanya disitulah cara kita memperbaiki. Beliau yang meninggal hari Jumat kemarin, saya qadarullah belum pernah berjumpa dengan beliau. Apakah semua pendapat beliau sama dengan pendapat saya? Oh enggak. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah benci beliau. Dan tidak pernah mengatakan beliau bukan ustadz yang berdiri di atas kebenaran. Enggak pernah, alhamdulillah saya. Tapi ketika kita melihat beliau diwafatkan di atas mimbar, kan kita tahu siapa yang mengatur beliau meninggal di atas mimbar? Kita atau Allah? Allah. Dan saya cuma ingat satu hadis saja yang pernah dikatakan oleh Nabi. La tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Kamu itu jangan gandrung sama orang, jangan benci sama orang berlebihan sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah.
Kadang-kadang kita sama orang yang hidup tuh gandrungnya luar biasa, sudah menempatkan kayak Nabi. Seakan-akan yang diomongin Ustadz itu tuh pasti kayak Nabi. Dan apapun yang tidak diucapkan sama Ustadz kita itu enggak datang dari Nabi. Nabi sudah memberikan kepada kita sebuah penegas. Wala tusaddiqu wala tukadzibu hatta tara kaifa yukhtamu lahu. Jangan kamu dustakan orang, jangan kamu benci orang berlebihan, jangan kamu gandrungi orang berlebihan sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Ya. Saya mungkin dengan Ustadz beliau yang meninggal itu, saya mungkin agak kurang cocok dalam beberapa materi. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah benci dan tidak pernah mengatakan sama murid-murid saya ini benci nih, orang-orang nggak sama dengan kita. Tidak, alhamdulillah. Saya bersyukur ketika mendapati beliau itu husnul khatimah di atas mimbar itu bersyukur. Kenapa? Saya tidak termasuk orang yang pernah mencela beliau. Sunnah apa yang kita pelajari kalau hanya untuk mencela orang? Yakin orang yang sedang kita pelajari itu nanti mati husnul khatimah? Yakin orang yang kita gandrungi itu husnul khatimah? Belum tentu, Bu. Semuanya sedang berusaha untuk menjadi versi terbaiknya di hadapan Allah. Tapi kita harus punya kacamata rahmat. Ya kan? Jangan sampai ada orang mengatakan ngaji di situ nggak ada ilmunya, kalau di sini ada ilmunya. Oh, ngaji di situ tuh nggak sesuai dengan Ahlus Sunnah, kalau di sini Ahlus Sunnah. Sampai kapan kita kayak gitu? Maka akhirnya menjadikan kita paham. Ini ada orang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari, Muslim, Imam An-Nasai, ada orang tidak ada kebaikannya sedikit pun. Tapi akhirnya mendapatkan surga. Kenapa? Hanya punya satu saja. Amalannya apa? Suka memberikan utang sama orang. Kita tuh tidak tahu amalan orang, Bu. Ada orang yang nggak kita suka karena satu perkara. Bisa jadi di amalan yang lain dia memiliki amalan rahasia itu yang dengan itu Allah mengampuninya. Sambilkan contoh yang paling gampang. Ibu, saya misalkan janjian sama istri saya. Ibu, ya, nanti jam 1 kita ketemuan ya di warung Padang. Oke, siap. Jam 1 ya, Bu. Ya, saya pergi dulu ya, ada kerjaan. Ya. Jam 1 istri saya sudah datang ke warung Padang, Bu. Saya belum datang. Istri saya sudah nelpon 127 kali. Sampai jam 3 saya belum datang. Jam 4 belum datang. Setengah 5 ditelepon, mati, Bu, handphonenya. Jam 5 saya tergopoh-gopoh. Istri saya tetap menunggu. Kira-kira istri saya kepalanya berasap atau tidak? Berasap lah. Berasap atau tidak? Ya pasti berasap lah. Istri saya lalu seketika melotot matanya, meregangkan tangannya. Lalu berkata, ya Allah, Bi, janjinya jam 1. Sekarang jam berapa? Saya menjawab dengan jawaban benar, 4:30. Lalu ketika istri saya marah dan sebelum marah, saya mengatakan sama istri saya, maaf ya, tadi saya tidak sempat ngangkat telepon karena saya sedang berusaha mencarikan satu barang hadiah untuk kamu. Yes, contoh, Bu, contoh. Ini contoh. Saya memberikan hadiah kepada kamu. Orang yang saya jatuh cinta berkali-kali gitu. Contoh. Lalu saya mengeluarkan kalung, Bu. Ini kalungnya dari dinar. Senilai 1,5 M. Kira-kira istri saya mau marah atau tersenyum? Marah atau tersenyum? Tersenyum. Apa yang kira-kira nanti disampaikan oleh istri kita atau istri saya? Ya, Bi, nggak apa-apa. Lain kali janji jam 1, datang jam 7 ya, Bi, gitu. Kenapa kok langsung mengampuni? Karena ada sesuatu yang saya persiapkan. Bisa jadi, Bu, ada di antara teman kita, dia melakukan satu amalan yang salah menurut pendapat kita. Dia salah dalam perkaitan ini tuh salah. Tapi dia memiliki amalan lain yang tidak kita sadari. Amalan itu tuh menjadikan Allah sudah mengampuni dia. Ya atau tidak? Bisa jadi ada orang yang kita lihat amalan ini tuh enggak benar yang dia ambil gitu.
Tapi bisa jadi amalan itu sudah tertutupi dengan amalan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Kalau ngaji kita hanya membuat kita melengos sama orang gitu. Hanya membuat kita merasa bahwasanya kita yang pasti mati husnul khotimah dan guru-guru kita tok yang mati husnul khotimah gitu. Janganlah kita ngaji kayak gitu. Ngaji itu menumbuhkan rahmat. Saya ketika baca hadis ini, udah lama saya baca hadis ini, Bu. Saya tuh mencoba untuk membedah hadisnya. Nabi itu mengatakan orang ini tidak ada kebaikannya sedikit pun. Coba. Tapi ternyata dia hanya memiliki satu amal. Amalnya apa? Amalnya hanyalah mudah ngasih utang sama orang. Loh, dengan itu dia diampuni oleh Allah. Ini juga menjadi sebuah pegangan untuk kita. Kalau kita berkeluarga, maaf ya Bu, mungkin ibu kecewa sama suami karena 1-2 perkara. Tapi bisa jadi ada amalan suami ibu yang ibu sadari, ibu tahu bahwasanya suami ibu dalam perkara itu tuh baik. Dan bisa jadi dengan kebaikan itulah Allah mengampuninya pula. Walaupun ibu mengatakan, kelihatannya istri saya itu penduduk neraka, Ustaz, suami saya itu Ustaz gitu. Tapi ibu lupa ada kebaikan yang mungkin Allah berikan kepadanya. Maka ini pula yang menjadikan kita paham. Apa yang pertama? Sesungguhnya memberikan utang dan membebaskan utang itu termasuk salah satu amalan yang paling cepat dan paling instan untuk menjemput rahmatnya Allah. Untuk menjemput rahmatnya Allah. Makanya ada satu kisah, yaitu ada namanya Qais bin Sa'id. Qais bin Sa'id itu ibu orang yang paling mudah memberikan hutang sama orang. Saking banyaknya orang yang diberikan hutang itu banyak di antara mereka tidak bayar utangnya. Namanya Qais bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Ketika Qais bin Sa'id rahimahullahu ta'ala ketika sakit, dia tuh heran, kok saya sakit gak ada yang menjenguk saya? Ini orang pada kemana? Pembantunya Qais bin Sa'id itu berkata kepada Qais bin Sa'id, wahai majikanku, orang itu cinta sama kamu karena kamu sering membantu mereka. Cuma mereka malu, sungkan. Kenapa? Karena mereka masih punya hutang dan belum bisa membayarkan hutangnya. Ibu tahu apa yang dikatakan Qais? Akhjallahu malan yamna'ul ikhwana minaz ziyarah. Qais bin Sa'id lalu berkata, semoga Allah merendahkan harta yang karena harta itu menjadikan orang tidak mau ziarah kepada saudaranya. Lalu dia berkata, sudah, semua yang hutang kepada saya hari ini aku bebaskan semuanya. Ketika pembantunya langsung mengumumkan keluar rumah, siapa yang hutang kepada Qais bin Sa'id telah dibebaskan utangnya dan tidak perlu bayar. Langsung seketika ratusan orang geruduk rumahnya Qais bin Sa'id dan jebol pintunya rumah Qais bin Sa'id. Karena banyaknya orang yang mereka itu pingin untuk menjenguk Qais bin Sa'id. Disinilah kita mendapati bahwasanya kenapa memberikan hutang dengan mukaddimah yang tadi kita sudah pelajari. Memberikan hutang itu ternyata shortcut menuju kepada surga. Ibu kalau dengan bahasa yang paling gampang Bu, analoginya. Ibu pernah membaca hadis tentang bagaimana seorang wanita memberikan minuman kepada seekor anjing. Yang menjadikan wanita itu akhirnya masuk surga dan mendapatkan rahmat itu karena keikhlasannya ketika memberikan minuman kepada seekor anjing. Jangan sampai salah ya, paham. Yang menjadikan dia mendapatkan ampunan itu karena dia ikhlas ketika dia memberikan minuman kepada seekor anjing. Kita menggunakan analogi dan kias Bu. Kalau memberikan minuman kepada seekor anjing ternyata bisa membebaskan seorang manusia dari dosanya dan wanita itu akhirnya bertobat dan Allah memberikan ampunan, apalagi memberikan bantuan kepada gharim yang disebutkan oleh Allah secara khusus di dalam surat At-Taubah ayat 60. Paham? Tapi di sini ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan sesungguhnya kita akan
Yang kedua itu apa? Orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, maka sesungguhnya Allah memberikan awan yang melindunginya dari matahari yang didekatkan sejarak 1 mil ketika dia berkumpul di padang mahsyar. Di dalam satu riwayat Muslim dikatakan, man andara mu'siran awudi'a anhu adallahullahu fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tanggungan dan waktu kepada saudaranya yang sedang kesulitan membayarkan hutangnya, Allah akan memberikan kepadanya naungan awan yang ada pada perlindungannya ketika tidak ada setiap orang yang bisa mendapatkan naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Ya. Ibu pernah enggak ketika pas lagi panas gitu, jalan gitu, tiba-tiba ada awan hitam, Bu, ngelewatin, kita harus tiba-tiba adem sementara karena awannya jalan. Pernah ngelewatin kayak gitu? Itu gambaran kecil. Itulah gambaran ketika manusia diberikan oleh Allah perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali datang dari Allah. Allah itu paling seneng kalau hambanya ditolong sama hambanya yang lain. Allah mampu enggak menjadikan hamba itu langsung dibebaskan oleh Allah hutangnya? Mampu, Bu. Ada orang hutang 60 juta. Allah langsung kun fayakun, kamu bayar hutang, selesai. Tapi kenapa Allah sisakan dia masih punya hutang? Karena Allah paling seneng kalau hutangnya hamba itu ada hamba-hamba yang lain yang ada di sampingnya yang membayarkan hutang itu. Maka sesungguhnya kita nanti berdiri di padang mahsyar 40 tahun. Nanti kita akan berdiri, matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil. Kita akan berdiri dalam kondisi kesulitan dan kesukaran. Dan siapa yang paling dimudahkan oleh Allah mendapatkan naungan? Orang yang membebaskan hutang seorang manusia dan memberikan hutang kepada seorang manusia. Walaupun itu berat. Beda loh, Bu, memberi hutang sama infak. Beban psikologinya lebih berat mana, Bu? Ibu, memberi infak sama memberikan hutang, beban psikologinya lebih berat mana? Hutang, Bu. Kalau infak kan kita sudah memang serahkan. Saya infak, Ustaz, 1 juta. Memang sudah kita serahkan untuk Allah. Tapi kalau hutang kan enggak. Kita masih ada harapan gitu loh. Saya bantuin ya, Mbak. Sebenarnya beban itu lebih berat ketika memberikan hutang, apalagi membebaskan hutang. Makanya karena kita diuji pada titik yang paling lemah, maka pada perkara itulah kita akan mendapatkan naungan. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah itu akan membebaskan dia dari segala macam kesulitan pada waktu hari kiamat nanti berdasarkan kesulitan yang dia bebaskan dari saudaranya. Jadi ketika ada seorang manusia itu mereka membebaskan hutang saudaranya, ketika ada seorang yang membebaskan kesulitan saudaranya, maka kesulitan itulah yang Allah nanti bebaskan. Karena apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sesungguhnya tidaklah kita melakukan satu kebaikan kecuali kebaikan itu pasti Allah memberikan balasannya. Dan kita harus ingat bahwasanya Allah itu syakur. Syakur itu apa? Maha mensyukuri. Allah itu adalah maha mensyukuri dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah menyampaikan di dalam banyak ayat itu, innallaha syakurun alim. Coba kita buka. Sebentar, ayatnya saya carikan sebentar. Kita buka surat At-Taghabun ayat yang ke-17. At-Taghabun ayat yang ke-17. Mari kita bedah sebentar.
17 ya Ustaz. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Ibu, perhatikan ayat ini. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, meminjamkan itu artinya sedekah, membantu hambanya, itu termasuk meminjamkan kepada Allah. Kita membantu Masjid Darussalam, meminjamkan kepada Allah. Kita membantu orang ketika membebaskan hutang karena Allah, itu meminjamkan harta kita karena Allah. Perhatikan di sini. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, kamu membayarkan hutang, kamu bersedekah, kamu membayar zakat, maka niscaya Allah akan melipat gandakan, yudha'ifhu lakum. Allah tidak pernah mensetarakan. Allah memang memiliki sifat adil, tapi Allah memiliki sifat syakur. Apa bedanya Ustaz? Kalau ibu sedekah 1 juta, maka balasannya nanti di akhirat 1 juta. Itu adilnya Allah. Tapi Allah selain memiliki sifat adil, Allah memiliki sifat syakur. Maka Allah menyampaikan yudha'ifhu lakum, Allah melipat gandakan balasan atas apa harta yang kamu pinjamkan itu, Allah lipat gandakan, Allah ampuni dosanya. Ini sebagian para ulama mengatakan, kalau kamu banyak dosa, salah satu amalan yang paling cepat menebus dosa itu apa? Banyak membantu dan memberikan pinjaman sama Allah. Itu paling cepat. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunimu. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha mensyukuri. Maha mensyukuri itu apa, Bu? Setiap perbuatan baik kita itu tidak dibalas kecuali dengan balasan tidak akan terbayangkan oleh kita. Karena apa? Allah mensyukuri amal solihnya manusia. Itulah kenapa kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar, dibalas oleh Allah apa? Sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan gak logik sebenarnya. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar tidak sampai 5 menit, tapi balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya dunia dan seisinya, tambang, nikel, semuanya, batu bara yang di Raja Ampat dan lain sebagainya. Itu semuanya dikasihkan kepada kita. Kenapa kok balasannya banyak? Kenapa balasannya banyak? Karena Allah itu syakur. Makanya ketika orang memberikan hutang, walaupun yang dia bebaskan itu cuma 500.000, tapi karena beban psikologi memberikan hutang itu berat, lalu kita bebaskan setelah kita merasakan beban psikologi yang berat. Allah Maha mensyukuri perbuatanmu ketika sudah memberikan pinjaman kepada Allah. Indah betul kan ayat Allah itu? Seindah ini ternyata. Jadi masalah hutang itu tidak masalah yang dibentuk sama Instagram dengan konten-kontennya tentang masalah hutang, dengan mengatakan udah jangan ngasih hutang gitu. Kan sekarang banyak sekali hal-hal yang kita itu lihat kadang-kadang itu jadi racun untuk kita, Bu. Hati-hati sama konten-konten yang kita jumpai di Instagram dan TikTok. Karena tidak semuanya benar. Contoh, orang mengatakan apa? Proses tidak mengkhianati hasil. Kata siapa? Hasil itu bukan miliknya manusia. Hasil itu miliknya siapa? Allah. Ada lagi. Tenang aja, Bu. Tenang. Ada lagi konten mengatakan apa? Jangan jadi manusia itu jangan terlalu baik. Gimana sih? Itu semuanya konten yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Makanya hati-hati. Makanya kembali kepada ayat tadi. Wallahu syakurun halim. Maha mensyukuri. Jadi kalau ibu melakukan amal solih, Allah itu mensyukuri perbuatan amal solih kita. Kita duduk di sini 2 jam, Allah mensyukuri. Kamu duduk 2 jam menurut mata manusia biasa. Oh enggak, dibagi Allah itu enggak. Allah Maha mensyukuri. Dan Allah itu sampai amalan kita yang paling kecil pun akan disyukuri oleh Allah. Ibu, manusia, apa yang paling enggak bisa manusia? Manusia itu paling enggak bisa syakur, Bu. Ibu kalau mau, coba ibu ke tukang parkir sana. Lalu ketika ibu keluar, ibu kasih cuma 100 perak. Kira-kira diterima atau dia marah? Kira-kira akan mengatakan jangan ngeremehin dong, Bu. Lebih baik tidak usah ngasih daripada ngasih cuma 100 perak. Betul atau tidak? Karena manusia itu tidak bisa mensyukuri. Kalau bagi Allah 100 perak kita bawa, lalu kita masukkan ke kontak Darussalam, kira-kira dibalas oleh Allah? Dibalas walaupun 100 perak. Agak kebangetan sih, tapi
Tapi sama Allah itu pasti dibalas. Sama Allah itu pasti dibalas. Coba kalau Allah itu tidak memiliki sifat syakur, Bu. Mungkin senyuman kita nggak akan sedekah. Kenapa kita senyum aja sedekah? Karena syakur. Kenapa kita kalau ngomong yang baik itu sedekah? Karena Allah itu syakur. Kenapa kita kalau WhatsApp hanya mengatakan Assalamualaikum yang semoga dirahmati oleh Allah itu jadi sedekah untuk kita? Karena Allah syakur. Allah itu mensyukuri semua kebaikan. Apalagi kebaikan memberikan hutang dan membebaskan hutang. Paham di ayat ini? Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Sesungguhnya tenggang waktu pelunasan itu dapat menjadi tabungan amal. Artinya, ibu akan mendapatkan pahala walaupun ibu tidak ngapa-ngapain. Ketika ibu memberikan tenggang waktu orang yang berutang sebelum membayarkan hutangnya. Jadi misalkan ibu ngasih utang sama orang, udah ya, bayarnya nggak usah buru-buru, setahun. Maka waktu tenggak 1 tahun yang kita berikan kepadanya itu berubah menjadi mesin pahala untuk kita. Ibu tahu nggak ada yang namanya bebas finansial? Ada yang tahu memang istilah bebas finansial? Bebas finansial itu artinya kalau salah saya tolong dibenerin. Bebas finansial itu artinya apa? Artinya kamu tidak lagi bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kamu. Itu namanya bebas finansial. Sama. Bebas finansial pahala itu salah satunya kita dapatkan kalau kita memberikan hutang, memberikan tenggang waktu dia untuk membayarkan hutang, maka selama hutang itu belum dibayarkan untuk kita, maka catatan utang itu akan berubah menjadi pahala untuk kita, tidak pernah berhenti. Rasulullah SAW menyampaikan, man andhara mu'siran falahu bikulli yaumin shadaqatun. Orang yang memberikan tenggang waktu sama orang yang sedang kesulitan bayar utang, setiap harinya dinilai oleh Allah sebagai orang yang bersedekah selama 1 hari itu. Misalkan ibu ngasih tenggaknya, udah mbak saya kasih tenggang waktu sebulan. Berarti ibu dinilai oleh Allah selama sebulan itu sedekah tiap hari. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'idha halat dain fa'angdarahu kana lahu bi kulli yaumin mislaihi shadaqah. Jika utangnya belum dilunasi lalu dia memberikan waktu kembali sampai jatuh tempo, ketika dia sudah dikasih jatah tempo ternyata dia belum bayar, lalu ibu ngasih jatah lagi, sudahlah mbak sebulan, sudah sebulan, tanggal 10 Juni bayar ya mbak, ternyata 10 Juni dia WA lagi, maaf mbak saya belum bisa bayar, sudah 10 Juni. Terus kita ngomong, ya sudah mbak, sampai tanggal 10 Juli. Saya kasih tenggang waktu lagi 1 bulan. Kata Nabi, maka sesungguhnya lahu bikulli yaumin mislaihi shadaqatun. Maka dia mendapatkan 2 kali sedekah setiap harinya. Jadi 1 harinya dinilai dengan 2 hari sedekah. Dan itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis yang sahih. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya memberikan hutang dan memberikan tenggangan waktu itu memberikan kepada kita sedekah. Walaupun kita tidak sedekah, kita masih ada kemungkinan mendapatkan utang kepada kita dibayarkan, dan kita juga mendapatkan pahala sedekah selama utang itu belum dibayarkan. Yang kelima, yang terakhir dikatakan dalam hadis riwayat Hudzaifah. Dalam riwayat Hudzaifah dikatakan, talaqatil malaikatu ruhun rajulun mimman kana qablakum qalu u'milat minal khair. Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit amal kebajikan? Jadi kata Nabi, para malaikat pernah mendatangi satu orang, dicabut ruhnya. Maka malaikat itu berkata kepada ruhnya, dulu kalian pernah berbuat kebaikan enggak? Maka kemudian orang itu berkata, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggangan waktu dan membebaskan utang orang yang berada di dalam jaminanku, dan aku berikan kemudahan dia untuk tidak membayarnya. Kebaikan yang disebutkan cuma itu di depan malaikat.
Lalu akhirnya para malaikat itu mengatakan kepadanya, fatahawaru anhu. Maka malaikat itu mengabarkan kepadanya, Allah mengampuni dirimu sebagaimana kamu pernah mengampuni orang yang berhutang kepada dirimu. Makanya dari hadis itu akhirnya para ulama itu mengatakan salah satu di antara perkara yang paling cepat untuk membebaskan kita dan supaya paling cepat mendapatkan ampunan adalah ketika kita membebaskan hutang orang. Orang yang paling mudah membebaskan hutangnya orang adalah orang yang paling cepat mendapatkan ampunan dari Allah, dan itulah yang kelima. Disinilah akhirnya selesai amalan kita, tinggal bagaimana kita meneladani apa yang kita pelajari disesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai nanti ketika ibu paham 5 perkara, utang bisa memberi syafaat, utang itu menjadikan kita mendapatkan pahala sedekah ketika amal itu bekerja untuk kita, amalan membebaskan kepada kita dari berbagai macam kesulitan dan lain sebagainya, menjadikan kita lupa bagaimanapun ada 4 muqaddimah di dalam kita sebelum memberikan catatan hutang. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.